Pernah di suatu ketika dongkrok bertahun-tahun, pernah tangan itu sudah nempel di setirnya itu kok kayaknya sudah lengket itu. Sayang mau saya lepas. Walaupun sudah mati tapi sering diajak ngomong. Yang namanya mobil tua seninya di situ itu dengan mogok, tapi alhamdulillah tidak pernah sampai parah itu enggak. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Didik. Kebetulan saat ini saya dipercaya teman-teman untuk jadi ketua umum PCY periode 2024-2027. Saya itu mulai kumpul-kumpul dengan teman-teman PCY itu tahun 88. Kebetulan waktu itu saya diajak salah satu member PCY yang dulu, member PCY lama, namanya Mas Iwan Banto. Tapi saat ini beliau sudah nonaktif dari PCY. Nah, itu saya diperkenalkan dengan teman-teman PCY. Nah, itu mulai ngumpul-ngumpul. Tapi pada waktu itu saya masih kurang pede ya ngumpul sama teman-teman PCY karena saat itu saya belum punya VW. Terus terang saya belum punya VW. Jadi untuk aktivitas, nah kebetulan di rumah saya ada hardtop. Saya kemana-mana ya pakainya hardtop itu. Ngumpul sama teman-teman PCY juga pakai hardtop, dan di acara kebetulan tahun 88 itu ada acara rally wisata. Nah itu ya saya karena belum punya VW ya pakainya hardtop. Jadi itu saya pertama kali, dan saya mulai punya VW itu tahun 89 atau 90. Ya ini mobil pertama saya dari tahun 89 dan sampai sekarang masih saya pakai, masih setia menemani saya. Karena gimana ya, saya kalau sudah klik dengan satu mobil kok rasanya sayang mau saya lepas, saya ganti gitu kok rasanya sayang, sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang masih saya, kalau orang Jawa bilang saya openi sampai sekarang, dan saya pakai sampai sekarang. Walaupun pernah di suatu ketika dongkrok bertahun-tahun, pernah di dalam garasi saya jack stand itu bertahun-tahun juga pernah, karena ya saya kan bekerja tidak selalu di Jogja. Awal pekerjaan saya dulu di muter-muter lah, di Sumatera pernah, di Sulawesi pernah, di Kalimantan pernah, dan akhirnya sekarang saya ada di Jogja. Walaupun masih wirawiri juga, mulai tahun 2025 ini saya wirawiri Jogja Cibinong. Karena tuntutan pekerjaan saya harus ngantor selama 2 hari di Cibinong, sehingga ya tetap wirawiri. Tapi alhamdulillah sekarang kombi saya ini sudah jalan lagi. Walaupun dulu pernah dikerjai teman-teman punya VW kok enggak pernah keluar kandang. Lah gimana lagi, saya masih wirawiri luar kota dan luar pulau, sehingga ya apa boleh buat lah. Sempat dongkrok bertahun-tahun, dan tapi akhirnya sekarang bisa saya pakai kembali. Itu Mas. Ya seneng saja saya sama VW itu, saya seneng. Dan kenapa saya milih kombi, karena pada waktu itu tahun 89 itu teman-teman VC itu lebih banyak punya kodoknya daripada kombi. Sehingga ada salah satu teman dulu ada mungkin dan sekarang masih aktif di VC, Mas Yeye. Itu yang kalau dulu itu ada istilah zaman tahun 90 itu, saya itu divitamin sama Mas Yeye untuk belinya jangan kodok tapi kombi. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat kombi. Saya dapat dulu di Bandung, member VCB. Saya dapat dari member VCB Mas Ila, dan sampai sekarang saya masih sering ngobrol dengan beliau kalau ketemu di acara-acara event VW. Jadi ya kalau ketemu Mas Ila juga masih kombinya masih saya pakai sampai sekarang. Wah, beliau juga kok awet amat dipakainya awet amat ya. Gimana lagi kalau ya itu tadi, kayak saya sudah
tangan itu sudah nempel di setirnya itu kok kayaknya sudah lengket itu, sayang mau saya lepas. Dan kondisi waktu saya dapat juga enak, mobilnya enak, mesinnya juga enak, sehingga kok sayang rasanya mau saya lepas lagi. Ya itu tadi, yang pertama adalah zaman tahun 89 90 itu teman-teman VCY itu masih lebih banyak yang punya kodok, sehingga saya milih kombi supaya apa ya, dan kan longgar ya kombi ya. Begitu saya menikah, saya punya anak, memang lebih nyaman dengan VW kombi yang lebih besar ya. Dulu pernah saya setting di belakang itu ada tempat tidur. Jadi anak saya kalau sudah masuk mobil ya sudah loncat ke belakang, dia tidur. Selama perjalanan dia tidur di belakang. Jadi ya memang milihnya saya untuk yang bisa dipakai untuk keluarga ya, yang longgar. Dan ya sejak awal anak-anak saya itu sering saya bawa dengan naik VW ini, sehingga sampai sekarang, utamanya anak saya yang kecil ya. Anak saya yang kecil itu sejak masih di dalam kandungan itu sudah naik VW, karena setiap minggu itu saya ngantar ibunya ke Purwokerto, karena waktu itu ibunya, waktu hamil anak saya yang kedua itu ibunya kerjanya di Purwokerto, sehingga setiap minggu sore itu saya selalu ngantar ke Purwokerto. Sehingga kalau sekarang misalnya saya tanya, Dek, kombinya dijual ya? Enggak boleh, nggak mau, itu aja, kombi aja. Sudah ya, sampai sekarang masih tetap saya pertahankan. Sayang itu tadi Mas, itu saya kalau sudah lengket, setir sudah lengket di setir ini kok rasanya kok apa ya, sudah nyatu sama mobilnya. Jadi kadang-kadang ya istri saya juga kebiasaan gitu, kalau lagi naik itu dilus-lus baik-baik ya, jangan rewel, jangan apa gitu, diajak ngomong. Istri saya selalu begitu kalau sama mobil. Dulu dia punya Picanto yang dia pakai sehari-hari untuk kantor juga begitu, bantu saya bekerja dan sebagainya gitu. Jadi walaupun beda mati tapi sering diajak ngomong. Gitu Mas. Ya kalau di keluarga itu biasanya karena warnanya hijau ya. Dari dulu memang saya dapat warna putih, kemudian saya restorasi itu pernah warnanya hijau telur asin itu pernah. Terus saya restorasi kembali, warnanya jadi hijau begini, sehingga kita nyebutnya si hijau gitu aja. Nggak ada sih, ya standar saja. Ya kalau mesin kan saya selalu ceknya ke teman-teman ya. Teman-teman banyak yang buka bengkel. Kalau saya dulu zaman awal-awal dulu itu sering ke Mas Yeye. Kemudian pernah juga ke Mas Ipang, dan sekarang ada lagi Mas Johan Babe, pernah juga ke situ. Kemudian yang terakhir sekarang itu saya seringnya ke Pak No. Pak No itu dulu montirnya MBG. Ya, saya seringnya sekarang ke sana. Standar sih. Saya tertariknya karena dulu saya warna nggak milih ya. Karena waktu itu diceritain, saya ngambil ini kan ke Bandung sama Mas Yeye dulu. Yeye kebetulan kenal juga dengan ownernya ini yang dulu Mas Ila itu. Tanya-tanya, Yeye cerita, lumayan nih mesinnya masih bagus. Kemudian kebetulan waktu itu double karburator. Dan waktu saya bawa pulang ke sini dari Bandung sama Mas Yeye, ya enak betul memang. Tenaganya masih oke. Kemudian kaki-kaki juga masih oke. Tidak banyak keluhan lah waktu itu. Dan ya sekarang karena sudah usia ya, sehingga pasti perlu perbaikan karena usia ya. Dan kebetulan ini mobil kan tidak pernah dipegang orang lain, hanya saya yang pegang ini. Sehingga ya itu tadi ya saya ceritakan, sudah nyatu itu tadi, sehingga kok eman saya mau lepas itu.
Itu mungkin Mas. Dari tahun 89 sampai sekarang. Restorasi sudah 2 kali. Cat bongkar, kalau bongkar mesin sudah 3 kali, kalau ngecatnya 2 kali. Ini sekitar tahun 90 berapa ya, waktu itu ada touring ke Bali. Kita berangkat VCY, berangkat rame-rame juga. Waktu itu ini belum saya apa-apakan, jadi kondisi masih ala kadarnya seperti waktu saya dapat mobil ini. Saya bawa ke Bali, dan saya kan belum terlalu familiar dengan mesin VW ya. Nah, kok yang dilalah gitu. Orang Jawa bilang itu dilalah. Ternyata alternatornya itu nggak ngisi, jadi akinya itu tekor terus. Pokoknya dibuat jalan, nanti strumnya hampir habis, dah. Ternyata alternatornya itu rusak sebetulnya. Jadi waktu itu nggak bisa ngisi, sehingga berangkat atau pulang ya? Pulangnya itu saya sama Mas Kodonya Mas Iyi itu tuker-tukeran AC. Aki. Kalau saya tempel di kombi saya ini sudah mulai trouble gitu ya, klakson sudah nggak bunyi, ya minggir saya. Tukeran sama akinya Mas Iyi, kodoknya Mas Iyi, supaya aki saya ini terisi lagi strumnya dengan pakai mobilnya Mas Iyi. Begitu terus dari Denpasar sampai dengan di Jogja. Akhirnya setelah setelah beberapa hari kemudian saya bawa ke bengkel. Waktu itu bengkelnya saya masih ke Pak Husen namanya. Pak Husen itu bengkel VW, bengkel lama juga itu. Tempatnya ada di Potorono, Jalan Wonosari. Begitu dicek, wah ternyata alternatornya sudah tidak berfungsi. Sama Pak Husen, alternator dibuka sudah langsung biar pecah. Wah ya itu kenangan saya baru pertama kali ya, masih belum terlalu familiar dengan VW, dihajar sedemikian rupa ya, cukup ya stres juga. Waduh kok begini nih. Tapi alhamdulillah ya waktu itu ya tahun 90-an kan perbaikan mesin, ganti-ganti onderdil dan sebagainya itu masih terjangkau ya, tidak seperti sekarang cukup mahal gitu ya. Walaupun mau tidak mau kalau memang harus diganti ya sudah, apa boleh buat. Ya, waktu itu masih cukup murah lah. Saya beli alternator baru juga masih terjangkau. Akhirnya ya sampai sekarang ini masih layak untuk dipakai lah. Itu yang dari pengalaman saya yang paling ini, yaitu masih baru, masih awam, belum terlalu familiar dengan VW, dihajar alternatornya ambiar, hancur, sehingga strumnya nggak isi ke aki, sehingga perjalanan dari Denpasar sampai ke Jogja tuker-tukeran aki sama temen yang lain. Itu Mas. Ya lucunya dulu zaman masih muda ya, waktu itu kita sama-sama belum nikah. Jadi teman saya waktu di VCY awal-awal dulu itu ada beberapa pasang yang waktu itu masih pacaran ya, masih termasuk saya waktu itu. Dan akhirnya ya sampai sekarang sudah suami istri. Waktu itu ya namanya masih muda, nyopirnya ya masih kayak gitu. Pokoknya aneh-aneh lah kalau lagi touring, lagi irit-iritan begitu. Waktu itu ke Jawa Timur apa ya nggak salah. Ada lewat jalan kereta api ya kan, tertutup gitu pintu palang kereta apinya. Sudah ada yang berhenti di sebelah kiri, yang di belakang aja nyusul di sebelahnya, sampai satu lebar bahu jalan itu habis dimakan teman-teman semua ya. Jadi ya itulah kekonyolan teman-teman kalau sudah touring ya seperti itu. Kadang-kadang ini di dekat sekretariat dulu. Zaman dulu sekretariat masih di Jalan Demangan Baru. Itu ada teman dari utara
Ada satu teman lagi dari selatan, itu begitu dekat, itu bukan di jalur yang semestinya, dibalik, yang dari selatan mepet ke kanan, yang dari utara juga mepet kanan. Jadi wah, itu enggak mikir di belakang ada mobil apa enggak, itu enggak mikir. Pokoknya konyol begitu itulah, itu kelakuannya teman-teman waktu itu seperti itu. Kadang-kadang sebetulnya itu ya, tapi nggak baik ya untuk ditiru ya, karena berbahaya, apalagi sekarang lalu lintas sudah padat begitu. Itu jangan dilakukan lagi lah seperti itu. Kalau yang dulu kan masih sepi, jadi masih bisa lah ngawur-ngawuran seperti itu masih bisa. Sekarang sudah janganlah, karena itu membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, jadi jangan sampai dilakukan lagi. Itu ini konyolan teman-teman itu begitu. PW itu apa ya? Ya dengan VW berarti touring. touring, tapi touring zaman dulu waktu masih muda dan masih belum berumah tangga, dengan yang sekarang beda. Kalau dulu ya rame-rame sama teman-teman kemana-mana gitu ya, bawa mobil masing-masing, dan waktu itu kan ya masih terjangkau lah. Harga bahan bakar juga masih terjangkau, walaupun kita sama-sama masih anak kuliahan ya, tapi masih terjangkau, sehingga kemana-mana sering, kalau orang Jawa bilang tuh biang-biung kemana-mana itu. Tapi kalau sekarang ya tetap touring, tapi sama keluarga gitu. Dan kebetulan istri, anak-anak saya itu juga semuanya senang kalau dia diajak touring pakai VW, itu senang. Sehingga itu tadi, VW ya berarti touring itu tadi. Sama bareng-bareng sama teman-teman gitu. Oke, kalau dari sisi keluarga, si Hijau ini secara emosional gimana sih Pak? Dari setelah sekian lama ditemenin sama si Hijau. Ya, gimana ya, itu sudah, alhamdulillah istri dan anak-anak saya juga sudah menyatu sama si Hijau ini. Jadi kalau saya ajak pergi pakai si Hijau itu rasanya seneng lah, tidak ada beban ya, pakai kemana gitu, sudah nyatu lah. Jadi dari mulai anak saya sampai dengan istri saya itu juga sudah menyatu dengan mobil ini. Jadi ayo pakai VW, ayo kemanapun pakai VW, ayo. Ya memang ada keterbatasan lah, keterbatasannya kalau sekarang ya. Kalau touring jauh itu juga mulai berpikir ya, karena mobil juga sudah mobil tua. Kalau tidak ada teman-teman yang bawa montir juga mulai was-was kalau saya. Kalau bareng teman-teman terus ada yang ngerti tentang mesin dan sebagainya, apa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, misalnya single kemana itu, agak berpikir ya sekarang memang, karena ya usia juga sudah mendekati, saya sudah mendekati 60 ini, jadi ya berpikirlah untuk itu. Kalau dalam kota sih oke saja, dan dekat-dekat ya nggak masalah. Itu Mas kira-kira. Paling sedih apa ya? Ya itu tadi yang tuker-tukeran aki itu tadi. Itu karena ya itulah, karena kebetulan alternatornya rusak itu, jadi ya terpaksa harus seperti itu. Tapi selebihnya menyenangkan lah berjalan sama dia itu. Kok rasanya kok seneng-seneng aja loh. Filosofinya saya kira ya itu tadi, VW ya touring, touring ya pakai VW gitu lah. Apa ya? Ya segala sesuatu saya merasa menyenangkan dengan si Hijau ini. Tidak pernah, ya memang kadang-kadang kalau pas lagi bad mood gitu, kadang-kadang jengkel juga, misalnya mogok apa itu kan ya. Tapi ya itulah yang namanya mobil tua, seninya di situ itu, dengan mogok. Tapi alhamdulillah tidak pernah sampai parah itu, enggak.
Paling ya lagi naik jalan atau pes ban kempes, tidak bawa dongkrak itu ya. Beberapa kali yang seperti itu, akhirnya ya terpaksa kontak ke teman-teman. Untungnya teman-teman itu apa ya, kalau ada trouble dan sebagainya, kontak yang terdekat langsung disamperin gitu. Jadi ya alhamdulillah. Itu tidak hanya di klub VCY ya, di klub manapun kalau misalnya kita punya kontaknya, misalnya lagi di luar kota, kita punya teman VW di situ, kita kontak pasti dibantu. Nggak khawatir lah. Kalau misalnya lagi di Bandung atau di Bogor di mana ada trouble, kita punya kontak teman-teman di sana, kita kontak pasti dibantu. Itu apa ya, kebersamaannya VW itu seperti itu. Ya mungkin di klub otomotif yang lain juga seperti itu ya. Yang saya rasakan di VW seperti itu. Bagus sih, bagus. Itu tadi kalau ada trouble, ada apa itu banyak yang bantu lah. Dan kita cukup solid antar satu member dengan member yang lain. Ya saling support, utamanya misalnya ada teman-teman yang baru main VW, kemudian dia pengen konsultasi dengan utamanya dengan teman-teman yang punya bengkel, yang tahu mesin, itu pasti disupport. Jadi misalnya butuh order deal dan sebagainya, kan banyak itu teman-teman kadang-kadang nyimpen walaupun second ya, tapi masih bisa dipakai. Itu masih gampang lah nyari order deal yang walaupun sudah second itu, tapi masih banyak yang punya. Jadi sebetulnya nggak sulit lah, dan kita cukup kompak, dan mudah-mudahan sampai kapanpun kita tetap selalu kompak dan solid. Viva la VCY. Apa ya? Kalau untuk waktu kadang-kadang ya namanya kita klub otomotif ya, dan satu dengan yang lainnya kan tidak sama. Jadi ya kita harus saling memahami gitulah. Mungkin kadang ada yang bisa cepat, ada yang harus slow respon dan sebagainya. Tapi intinya adalah sebetulnya kita semuanya saling support. Dan dengan bermain-main VW di klub ini kan kita jadi banyak teman. Kita jadi banyak teman, bukan hanya di klub yang ada di Jogja saja, itu juga di seluruh Indonesia. Kita jadi banyak teman, jadi banyak kenal siapa-siapa, kemudian dan sekarang kan sudah banyak mungkin orang-orang atau pejabat atau dan sebagainya sudah banyak juga yang main VW. Jadi tapi kalau kita sudah masuk ke klub itu, misalnya ada seorang pejabat itu sudah ditanggalkan, jadi ya saling saling nyapa dan sebagainya, tidak ada jarak gitu. Itu keuntungan bermain di klub ya. Jadi walaupun beliau mungkin direktur apa atau kepala apa itu, tapi dengan berkumpul di klub VW itu seperti tidak ada jarak. Kita mau ngobrol, kita mau bergurau, asal yang masih masih dalam tanda kutip masih sopan gitulah ya. Tapi kalau sebaya dan teman saya mulai dari zaman tahun 80-90 itu, kalau bergurau sudah, mungkin kalau orang yang tidak tahu nggak sakit hati sih, tapi karena ya gitu tadi, kita sudah berteman sudah lama, jadi nggak ada kata sakit hati kalau lagi bergurau dengan teman-teman seangkatan saya masuk VCY itu sudah nggak ada, sebenarnya nggak ada jarak, seperti saudara sudah. Itu begitu Mas. Ya mudah-mudahan sukses ya, yang jelas, karena ini kan jadi JVWF itu jadi ikonnya VCY Jogja, dan menjadi daya tariknya VW bisa dikatakan internasional ya. Karena mulai tahun 2013 itu banyak penggemar-penggemar dari luar negeri, dan juga majalah-majalah yang majalah tentang VW itu yang datang, sehingga ini menjadi daya tarik
daya tarik para builder, para penggemar mobil VW, majalah otomotif tentang VW dan lain-lain. Ada juga ini lapak-lapak yang menjual spare part itu juga menjadi daya tarik. Nah, mudah-mudahan ini tetap 2025 ini akan ramai juga, yang nantinya akan diselenggarakan di GIK. GIK itu Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada, dan kita menggandeng Universitas Gadjah Mada. Jadi intinya di acara itu tidak hanya event festival untuk VW, itu ada unsur edukasinya juga. Dan nanti kita menggandeng para builder untuk bersama-sama dengan mengundang mahasiswa untuk seperti podcast begitu, interaktif antara mahasiswa dan juga para builder itu untuk tukar pengalaman, tukar pikiran, dan barangkali dari adik-adik mahasiswa nanti pengen tahu sesuatu tentang VW, tentang entah mesin VW, entah membangun VW dan sebagainya. Itu nanti kita bisa interaktif dengan para tamu undangan yang nanti memang bergerak di bidang per-VW-an ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di event kita tahun 2025 ini. Dan mudah-mudahan bismillah kita bisa sukses seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa menghadirkan banyak istilahnya media-media baik nasional maupun internasional, kemudian para penggemar, pemilik pemakai mobil VW untuk datang ke Jogja untuk meramaikan acara JVWF 2025. Termasuk tahun ini adalah 75 tahun VW tipe 2 atau VW tipe bus ya. Sehingga kita nanti akan merangkul, kan sekarang ada mobil VW baru yang full elektrik ya, ID Bus. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendatangkan ID Bus untuk menjadi salah satu daya tarik acara JWF di 2025 ini. Dan insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan acara bisa sukses, bisa memberikan manfaat ke banyak orang, dan juga bisa memberikan edukasi ke calon-calon penggemar VW, adik-adik mahasiswa di UGM yang nanti berbagai macam acara kita sajikan, termasuk nanti ada acara musik juga yang nanti akan diselenggarakan masih di lingkungan UGM. Nah, kalau acara event JWF-nya kan di GIK itu, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Event musiknya nanti ada di Lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila itu lapangan yang di depan atau di sebelah selatannya Geraha Sabha Pramana UGM. Nah, mudah-mudahan mohon doanya acara bisa sukses, bisa ramai, dan kita bisa mendatangkan banyak komunitas, banyak penggemar, pemilik dan pemakai mobil, klub-klub VW seluruh Indonesia, termasuk media internasional yang bergerak meliput tentang per-VW-an, dan juga media nasional. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami mohon doanya, mudah-mudahan acara kita bisa sukses, kita bisa memberikan salah satu hiburan untuk masyarakat Yogyakarta dan adik-adik mahasiswa di UGM. Mungkin itu, Mas. Oke, teman-teman sekalian, monggo ramai-ramai kita saksikan acara JWF kita di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Juli tahun 2025. Mari kita ramaikan bersama. Nanti ada berbagai macam informasi dan berbagai macam acara yang menarik untuk dilihat, dan juga ada event musik yang bisa
cukup menarik juga, sehingga silahkan teman-teman klub VW seluruh Indonesia, silahkan kami tunggu kehadirannya. Tidak hanya klub VW, seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta maupun dimanapun, kita akan sajikan acara yang cukup menarik, event yang cukup menarik di GIK mulai tanggal 10 sampai dengan 13 Juli 2025. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti mari kita ramaikan bersama-sama acara di Yogyakarta. Kita sukseskan bersama acara di Yogyakarta. Mudah-mudahan menjadi daya tarik dan menjadi istilahnya menjadi ikon penyelenggaraan event PW yang memang per 2 tahunan ini di Yogyakarta. Bahwa silahkan kami tunggu kehadirannya, kami tunggu partisipasinya siapapun, baik dari klub VW seluruh Indonesia maupun dari seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta untuk meramaikan acara kami di bulan Juli nanti. Terima kasih.